Bagaimana orang menikmati sport itu kompetisinya betul, tapi di dalam kompetisi itu ada sebuah entertainment-nya yang membuat Indonesian Sports and Entertainment Awards ini yang pertama kali kami bikin. Tentunya kalau ditanya dasarnya apa, rasanya kita sebagai sebuah bangsa kita bisa melihat apa yang sudah terjadi setahun 2 tahun terakhir, which is sesuatu yang baik ya. Bagaimana prestasi-prestasi atlet-atlet Indonesia, bagaimana banyak artis-artis Indonesia pun berusaha membangkitkan olahraga. Dan ini sebagai sesuatu yang menurut kami patut untuk diapresiasi. Tentunya tujuannya selain dari apresiasi tadi menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah drive untuk banyak anak muda. Mereka bisa melihat ada contoh baik sehingga mereka menjadi lebih produktif, mereka menjadi lebih aktif dibandingkan menjadi generasi yang mungkin agak malas untuk bergerak, lebih banyak bermain sosial media, berantem di sosial media gitu ya. Nah, dengan banyaknya hal-hal baik setahun 2 tahun terakhir dari dunia olahraga maupun prestasi atau keterlibatan para selebriti untuk membangkitkan olahraga, menurut kami ini titik yang baik bahwa sports dan entertainment itu sesuatu yang sangat bisa dikombinasikan. Sebagai sebuah industri, itu sebuah industri kreatif juga gitu. Jadi ini melibatkan banyak pihak. Dari sisi olahraganya, industri kreatifnya, public figurnya, banyak sekali yang bisa dilakukan dan kami berharap dengan ISEA pertama ini akan menjadi sebuah keberlanjutan yang akan kami lakukan karena memang RCTI selama ini kami punya banyak awards yang sifatnya adalah mengapresiasi para insan-insan yang terlibat di award tersebut, mau itu movie, mau itu musik, mau itu drama, mau itu sport. Nah, ini adalah harapan kami adalah menjadi tempat yang paling pas untuk memberikan apresiasi terhadap para atlet, semua bukan hanya atlet ya, semua yang bergerak di belakang industri olahraga, ada pelatih juga di sana, kemudian selebriti-selebriti yang bergerak di sana. Ini tentunya akan menjadi hal yang positif, itu harapannya. Jadi dengan menggabungkan sport dan entertainment Mm-mm. ini dua hal Mas Gibran sendiri melihat itu dua tema besar. Jadi tadi memang kita kan ngebahas ya, kalau di berbagai negara terutama di Amerika, di Eropa, bagaimana orang menikmati sport itu kompetisinya betul, tapi di dalam kompetisi itu ada sebuah entertainment-nya yang membuat orang menonton itu tuh bukan hanya menunggu siapa yang menang, tapi proses untuk menjadi seorang pemenang, proses untuk menjadi seorang atlet itu bukan proses satu malam. Pengorbanannya dan itu adalah semua drama kehidupan yang sebetulnya menjadi inspirasi yang baik untuk banyak orang. Bedanya mungkin kalau kita bicara mau jadi penyanyi atau mau menjadi chef misalnya, hal-hal ini mungkin bisa dilatih dalam waktu yang tidak lama. Kita konsistenkan. Tapi kalau atlet, saya percaya itu proses yang tidak pernah terjadi dalam waktu yang singkat. Saya bisa buktikan banyak sekali contoh orang-orang yang memulai dari umur 5 tahun, 6 tahun dan mereka baru benar-benar jadi di usia mereka belasan tahun. Dan itu artinya apa? Effortnya itu, usahanya, konsistensinya itu panjang. Tapi itu semua akan punya dampak yang baik pada saat orang lain melihat, terutama generasi muda melihat. Sehingga itu mereka akan mendorong mereka untuk mau menjadi seperti itu. Terus terang sports dan entertainment kalau zaman dulu ya mungkin kita bicara anak itu harus secara akademis aman baru dia punya masa depan yang baik. Sekarang menurut kita kalau skill itu dibangun baik dari sisi sportnya maupun dari sisi kreativitas lainnya itu akan bisa menjadikan pegangan masa depan. Nah itu yang kami harapkan. Jadi kombinasi antara sports dan entertainment ini benar-benar secara skill. Kita bicara skill ya. Akademis itu satu hal, tapi skill ini adalah hal lain yang ke depan itu sangat perlu untuk kita dorong. Nah kalau itu dipahami oleh generasi muda, mereka akan tahu bahwa saya ke depan mau jadi apa dan tidak ada yang salah kalau orang zaman dulu bilang wah jangan jadi atlet nanti nggak ada masa depannya dan lain-lain itu semua hal yang salah. Justru itu dengan ISEA ini karena kami percaya ya contohnya kayak Indonesian Idol. Kenapa itu menjadi barang atau menjadi suatu ajang yang ditunggu banyak orang?
Karena orang sudah melihat hasilnya. Dengan proses masuk ke Indonesian Idol, kalau mereka mau jadi penyanyi, dia akan tahu itu adalah rumah yang benar. Nah, kami berharap ini ini sama. Dengan ISEA ini, orang akan melihat, oh oke, kalau saya konsisten di olahraga saya konsisten dengan skill yang saya lakukan, someday saya ingin ada di tempat itu. Nah, itu hal-hal positif yang menurut kami antara sports dan entertainment itu amat sangat eh, menjanjikan di kedepannya. Gitu. Gimana sih Bu antusias masyarakat terhadap Indonesian Sports dan Entertainment Awards ini? Oke, antusiasmenya tadi ya saya belum menyampaikan bahwa RCTI itu kan selalu rumah ya, rumah untuk awardingnya. Tapi kami selalu memastikan kami ada pihak lain yang melakukan surveinya supaya semua itu objektif. Nah, dalam hal ini kami gandeng Prophetic, mereka yang melakukan surveinya dan mereka dapat lebih dari 1.500 responden dan itu mereka dapat di 61 kota di Indonesia dan apapun hasil nominasi yang keluar saat ini itu sudah hasil dari survei yang dilakukan oleh tim Prophetic melalui online. Nah, dari itu semua, jadi apapun hasil yang keluar dari sana itu adalah tidak disangkut pautnya sama kami di RCTI, sehingga hasil nominasi itu yang kemudian akan dilemparkan ke publik untuk dipilih. Karena ada kategori yang sifatnya terpopuler dan ada kategori yang sifatnya terbaik. Terpopuler tadi yang kemudian akan dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil nominasi tadi yang dipilih dengan mengirimkan pilihan mereka. Dan satu lagi yang terbaik. Terbaik itu menggunakan satu panelis, di dalam panelis atau dewan juri istilah kita ya. Di dewan juri itu akan ada isinya praktisi olahraga sendiri, para selebriti, ada jurnalis, ada dari dunia usaha. Jadi mereka yang menilai secara objektif nama-nama yang kemudian nanti akan muncul sebagai terbaik. Bagaimana menilai terbaiknya? Tentunya dari dewan juri ini nilai tertinggi yang akan menjadi yang terbaik. Sementara kalau yang terpopuler tentunya voting yang terbanyak. Bedanya itu. Terus kami ada 2 kategori juga, ini adalah kategori spesial. Memang kami tidak mengeluarkan di sini, hanya akan bisa ketahuan di hari H yang akan kami berikan kepada 2 individu. Ini bisa jadi orang yang di sport sendiri, atlet ataupun non-atlet, yang nantinya akan kami berikan special awards ini. Gitu. Ini nanti kita bukan Pak Puncak. Malam puncak tanggal 27 Juni, ya. Oke, cukup? Satu lagi dalam memilih perwakilan nominasi itu apakah ada ketentuan tertentu atau alasan tertentu? Perwakilan nominasi tadi yang saya sampaikan, survei dilakukan oleh Prophetic, jadi mereka melakukan secara online, dapat lebih dari 1.500 responden, kemudian keluar nama-namanya, tentunya kami pilih yang top 5, top 6 tertinggi itu yang kita masukkan namanya. Jadi tidak ada preference, benar-benar sesuai hasil survei yang dilakukan, gitu. Ya. Harapannya untuk dunia sports dan entertainment di Indonesia. Kalau harapan sih saya rasa tadi mungkin Mas Valen juga menyampaikan bahwa secara industri sports dan entertainment itu sesuatu yang sangat menjanjikan ke depan. Tapi lagi-lagi yang tadi saya sampaikan kalau dari kami ini sifatnya lebih bersifat apresiasi. Sehingga dengan ada apresiasi itu kan ada regenerasinya, orang akan melihat dan merasa oh kalau saya dihargai, saya mengharumkan nama bangsa, saya mungkin menjadikan idola banyak orang. Idola untuk sesuatu yang ada backgroundnya ya, ada prestasinya, menurut saya itu sesuatu yang baik. Daripada kita hanya mengidolakan sesuatu yang ya sebatas suka karena hanya scrolling sosial media gitu ya. Jadi ini harapannya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sangat bersemangat. Jujur tidak menyangka bisa masuk nominasi ini, tapi ini awal yang baik, Mbak, untuk industri olahraga di Indonesia. Mudah-mudahan konsisten ya RCTI untuk terus mengadakan seperti ini supaya ekosistem olahraga di Indonesia juga bisa hidup dan lebih berkembang, terutama dari industrinya. Ya, dari junior sendiri masih keras nih. Seperti apa kamu? Tadi katanya sempat nggak nyangka ya di awal. Iya, jujur kaget sih kemarin dapat email dari RCTI dengan adanya undangan untuk menghadiri press conference ISEA ini. Pastinya bersyukur dan sangat senang, masuk dalam nominasi aja udah senang. Ya tentu ada rasa tanggung jawab juga buat saya untuk lebih bisa bersemangat dan termotivasi, dan tanggung jawab juga buat diri saya untuk ke depan. Kalau saya sih nggak kaget,
karena dia memang salah satu rising star-nya di badminton ya. Jadi mencalonkan Awi itu hal yang tepat sih. Walaupun kategori net nomine yang lainnya juga sangat banyak prestasinya juga kali Mbak Yuni ya. Betul, cuma kan kalau kita harus melihat tuh jangkauan prestasinya ya Mbak ya, kan prestasinya ada yang nasional, internasional, dan kategorinya berbeda. Ya dipilih aja masyarakat. Kalau saya tetap ngejagoin Awi, tetap saya. Tadi sempat di-mention ya, satu-satunya perempuan di antara yang lain. Ini menjadi kebanggaan tersendiri atau seperti apa Mbak Yuni? Oh jelas, satu perempuan sendiri, kedua cabur badminton sendiri. Iya, mudah-mudahan juga apa ya Mbak, maksudnya komentator yang lain juga bisa menyusul jejak saya. Ke depannya juga ada nomini lain dari cabang olahraga bulu tangkis. Jujur memang olahraga bulu tangkis sudah berkembang pesat ya, dari zaman saya dulu main sampai zamannya Awi sekarang. Udah beda jauh Mbak, mungkin agak kecepatan lahir juga ya. Kalau lahir sekarang kayaknya Ada nominasi ISEA. ada nominasi saya dan juga berbagai hal apa ya, sudah ada combine lah antara sports dan entertainment. Ini sangat menyenangkan, sangat positif gitu Mbak. Oke. Berarti bisa dibilang dengan kehadiran program ini juga sangat mengapresiasi para atlet juga. Atlet dan juga para penggiatnya ya, dan ini juga saya berharap sih tidak hanya menginspirasi kami, tapi juga masyarakat di luar untuk melihat bagaimana sih sebenarnya sisi kehidupan atlet dan juga perjuangannya. Itu yang memang terus disuarakan gitu ya oleh semua penggiat dan juga atletnya sendiri dan juga industri olahraganya sendiri Mbak. Mudah-mudahan itu bisa terus didukung, karena olahraga tidak akan hidup kalau tidak ada sponsor yang yang mensupport. Menjadikan Awi ini butuh waktu Mbak, antara 10 tahun gitu ya Wi ya, untuk dia terus berlatih, bertanding sampai jadi juara. Itu kan prosesnya tidak mudah. Nah itu yang perlu masyarakat juga lihat gitu Mbak. Dibilang di tahun 2024 ini ya Mbak, masih butuh dan tetap harus selalu gitu ya. Iya, dan the more the merrier. Karena maksudnya mencari bibit seperti dia ini kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Iya kan Mbak? Segitu banyaknya, yang mana? Iya. Dan yang bisa nanti jadi juara cuma satu. Iya kan Mbak? Berarti harus digalakkan, tidak hanya, kalau sekarang kan sentranya Jawa nih Mbak. Tapi di luar Jawa tuh banyak juga sebetulnya bibit-bibit itu. Nah itu yang kita ya butuh dukungan dan bantuan gitu Mbak. Tapi menurut Kak Awi atau Bu Yuni, melihat antusiasme masyarakat di sportstainment itu seperti apa sih? Ya jujur sangat apa ya, memang sekarang untuk di cabur masing-masing antusias masyarakat sangat banyak juga, apalagi memang kita sekarang tidak hanya dari masyarakat tapi dari entertain juga menyoroti kita, dan pastinya kita juga sangat bersyukur dan senang, menambah energi juga buat saya untuk tetap berlatih keras ke depannya agar bisa tanggung jawab untuk ke depan. Berarti dengan digabungkannya sport dan entertainment itu dua hal yang seperti apa Mbak Yuni melihat ini? Iya, karena kita butuh tarikan ya, kasarnya gitu Mbak. Kalau kita sendiri agak mungkin masih belum bisa mencapai mencapai dukungan yang diinginkan. Tapi dengan adanya sekarang artis main badminton, terus juga pengamat-pengamat olahraga yang juga artis gitu ya, ini sangat menambah dukungan kepada kami gitu, dimana mereka sudah lebih dikenal, apa yang mereka lakukan itu akan menjadi inspirasi masyarakat. Jadi kita bisa masuk melalui situ, karena gini Mbak, menjadi olahraga pun kan tidak harus menjadi olahragawan sejati, mereka juga harus berolahraga supaya sehat ya. Jadi mendukung lewat seperti itu aja itu sudah sangat sudah sangat membantu kami lah sebagai penggiat olahraga gitu. Khususnya Alwi sebagai anak muda yang ada di sini juga, disandingkan dengan yang lain, kamu optimis gak? Apa ya, gimana ya? Iya, pastinya tetap optimis lah ya. Cuma memang ya pastinya kembali lagi itu hak masyarakat untuk menilai. Pastinya
ini bukan apa ya, bukan akhir dari segalanya juga. Yang pastinya ke depannya saya tetap bakal berjuang terus untuk Merah Putih. Saya bakal lakuin tugas saya sebaik mungkin dan saya bakal berjuang terus. Dan kita percaya badminton lovers ya Wi Iya, pasti akan itu ya. mendukung kita gitu Mbak. Mungkin sambil boleh dikasih tahu ke pemirsa seperti apa tuh cara untuk mendukung apa sih? Nggak Vote ya? nggak tahu Mbak, itu cara gimana sih? Belum tahu, Kita belum dikasih belum tahu. dikasih tahu. Iya. Pasti ini himbauan juga buat tadi Hmm. badminton lovers ya. Iya. Karena percayakan kekuatan itu ya. Kita berdua udah terus didukung ya sama ini ya Wi ya, melalui media sosial, melalui hal yang positif lah. Mudah-mudahan sekarang nih dengan adanya ISEA, ayo dong badminton lovers, dukung para pemain bulu tangkis atau mantan pemain bulu tangkis yang ada nih sebagai nomine supaya bisa menjadi yang terbaik. Oke, kalau aku pribadi ngelihatnya cukup meresahkan ya. Misalnya kan kita lagi main ke sana, apalagi kan Malioboro itu emang salah satu objek wisata ya kalau kita ke Jogja. Dan notabene pasti ya penuh gitu, banyak pengunjung dan bukan cuma orang Jogja aja. Jadi akan sangat meresahkan dan cukup memalukan tentunya kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa kayak gini. Kalau aku ngeliatnya mungkin dia awalnya minta-minta, cuman karena pengunjung-pengunjung di sana nggak ngasih, jadi dia berbuat yang tidak mengenakan. Ini meresahkan, semoga cepat ditindak dan diurus. Dan juga mungkin boleh diperiksa juga, takutnya memang menderita kelainan ataupun ada masalah gitu. Jadi demi Malioboro-nya atau objek wisatanya tetap disenengin sama banyak orang, harusnya sih segera diurus.